Semua ya. Pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk Bapak Ibu yang hari ini luar biasa menjalankan ibadah Ramadan. Kami tidak lupa mengucapkan selamat mengikuti ibadah suci ini ya. Tentunya dengan semangat dan semoga mendapatkan kekuatan 10 kali lipat dibanding hari-hari biasanya. Baik Bapak Ibu, saya mulai dengan materi yang sudah kami siapkan. Bentar. Hari ini kita mau bahas tentang ini ya, tentang kanker ya sebenarnya. Ya, ya pembahasan tentang sel abnormal dan penanganannya. Ya, dalam konsep Karnus kita selalu bilang antara sel normal dan sel abnormal ya. Ini adalah dua dua pembedaan ya. Pada penanganan penyakit degeneratif itu kalau misalnya yang kita tangani itu hanya diabetes, hanya hiperkolesterol, kemudian hipertensi dan sebagainya itu masih dalam kategori kategori sel normal. Tapi kalau sudah mulai masuk ke sebelah satunya yaitu selain ada kondisi penyakit degeneratif disertai juga dengan adanya perkembangan sel yang ini ya tidak normal sehingga menyebabkan kasus-kasus kiloid, kemudian kasus kista, bahkan tumor dan kanker, termasuk juga autoimun. Itu pembahasannya di sel abnormal, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke bahasan Karnus, kita coba lihat pandangan umum dulu. Ini menurut ini ya penyakit tidak menular dari Departemen Penyakit Tidak Menular dari Dinas Kesehatan RI dikatakan bahwa penyakit kanker itu merupakan penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan yang abnormal, sifatnya ganas, tumbuh cepat, tidak terkendali dan menyebar ke tempat lain di dalam tubuh penderita. Jadi perbedaannya memang di kalangan umum selama ini dikatakan oh ada tumor, ada kanker. Kalau tumor itu kadang-kadang jinak, kalau kanker itu yang lebih ganas dan lebih cepat ya. Kemudian kita lihat dari beberapa media dari ini Raffles Hospital Singapura mengeluarkan statement bahwa jenis kanker pada manusia itu banyak, ada kurang lebih 200 ya, dan itu bisa mengenai seluruh tubuh ya, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, tinggal dia di mana. Namun pada intinya bahwa ada 13 kanker yang umum ya, yaitu kanker payudara pada wanita, tapi juga pada laki-laki juga ada kanker payudara ya. Kemudian kanker paru, kanker prostat pada laki-laki kalau prostat. Kemudian kanker usus besar atau kolon cancer, kemudian melanoma berhubungan dengan kulit, kemudian kanker kandung kemih, limfoma non-Hodgkin, kanker ginjal, kanker endometrium, leukemia, kanker pankreas, kanker tiroid, dan kanker hati. Ini yang umum sering terjadi ditemui di masyarakat. Tapi kadang-kadang ada juga yang di luar 13 ini, maka sering dibilang, oh ini penyakitnya ini termasuk penyakit yang tidak umum ya, atau langka. Kita lihat data dari ini ya, dari Rumah Sakit Dharma dikatakan bahwa ada 10 cancer di Indonesia. Kita bedakan yang laki-laki dan perempuan. Kalau yang laki-laki masih didominasi oleh kanker paru. Kalau yang perempuan adalah kanker payudara. Baru diikuti oleh yang lain. Ya di sini kita lihat bahwa laki-laki itu banyak kan merokok ya. Itu memang salah satu menjadi faktor penyebab ya. Kenapa seseorang itu eh, terkena kanker akibat merokok. Tapi ada satu kisah yang menarik juga bahwa kita melihat pelajaran dari ini ya, artis Indro ya, Indro Warkop itu dia perokok berat, akhirnya istrinya juga kena kanker payudara. Jadi nanti akan kita bahas apa hubungannya udara yang terkontaminasi dengan tidak seperti itu. Dan untuk laki-laki nomor dua diikuti oleh kanker usus ya atau kanker usus besar atau kolorektum yaitu antara usus maupun sampai rektum ya terjadi di sekitar situ.
baru kemudian liver yang mengarah ke sirosis biasanya, kemudian nasofaring, dan prostat dan sebagainya. Kalau di wanita itu kebanyakan selain kanker payudara juga kanker serviks, kemudian kanker kandungan atau vari, kolorektum juga yang hubungannya dengan ini ya antara usus besar dan dengan rektum ya, kemudian kanker tiroid dan kanker paru juga ada tapi tidak setinggi pada laki-laki. Kalau kita lihat dari beberapa pembanding di ASEAN, di antara 11 negara, kita prihatin Bapak Ibu bahwa Indonesia itu kejadian kankernya paling banyak. Ya, ini dilihat apakah kemungkinan karena penduduknya yang paling banyak di antara negara ASEAN atau memang kasusnya ya nanti akan bisa dilihat persentasenya Bapak Ibu. Tapi kalau dilihat dari pola-pola ini ya, pola hidup sehat bangsa Indonesia, kita prihatin Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada pembahasan-pembahasan kami sebelumnya, Indonesia itu untuk kebutuhan apa untuk ini ya, pemenuhan kebutuhan protein Indonesia itu termasuk yang paling bontot, paling bawah. Jadi asupan protein per kapita di Indonesia itu mulai dari telur ayam, ayam dan sebagainya itu Indonesia yang paling bawah. Tapi kalau konsumsi per kapita masalah rokok Indonesia paling tinggi. Nah ini kemungkinan ini yang menjadi masalah ya. Sehingga Indonesia menempati peringkat yang pertama ya. Baru disusul oleh Thailand ya. Kemudian Vietnam. Ya ini estimasi presentasi kanker baru dan kematian di dunia ya pada tahun 2012. Ini data yang kasus baru itu yang warna ungu, kasus kematian yang warna biru ternyata selalu meningkat ya, tidak menurun tapi justru meningkat. Sama di dunia juga laki-laki kebanyakan terkena kanker paru. Kemudian kalau di wanita juga sama dengan di Indonesia tadi ya, kanker payudara. Yang kedua baru prostat untuk laki-laki, kolorektal dan hubungannya dengan perut biasanya kanker usus. Dan untuk wanita itu setelah payudara diikuti oleh kanker kolorektal, kemudian kanker leher rahim atau serviks tadi, baru paru. Ya, kita lihat bagaimana kok seperti itu. Kalau kita lihat dari manusia secara utuh, jadi manusia itu terdiri dari organisasi dari triliunan sel. Jadi yang menopang tubuh manusia itu yang paling kecil adalah sel. Di sini Bapak Ibu bisa lihat bahwa sel akan membentuk jaringan, membentuk organ, membentuk sistem baru manusia. Artinya bahwa kehidupan sel itu ditopang oleh keberadaan kehidupan manusia itu ditopang oleh keberadaan sel, ya Bapak Ibu. Nah, kalau selnya normal, manusia normal. Tapi kalau selnya abnormal, ya manusianya pasti juga sakit, Bapak Ibu. Dan di bawah ini kami kasih tanda kotak merah. Sayangnya, sel abnormal itu sering tidak bisa diketahui. Yang diketahui kalau sudah terjadi jaringan abnormal. Misalnya sudah ada benjolan, sudah ada keluhan, itu berarti dia sudah menyebar ke jaringan. Padahal masalahnya adalah di sel abnormal. Dan umumnya penanganan sel abnormal atau kasus-kasus kanker itu secara umum sebagai berikut ya. Biasanya kalau sudah ada sel abnormal, ada benjolan atau ada jaringan yang mengganggu, dioperasi atau diangkat. Kemudian protap yang kedua adalah dilakukan kemoterapi. Baik kemoterapi dengan injeksi maupun dengan oral. Baru yang ketiga radiasi, terus terapi hormonal ataupun terapi biologi. Bapak Ibu tahu sendiri kan orang-orang yang sakit kanker itu kasihan sekali. Rata-rata mereka merasakan akibat dari penanganan-penanganan tersebut yaitu kalau misalnya habis di kemo biasanya mual, muntah, rambut rontok, ibu-ibu sampai banyak yang gundul ya, kemudian kulit kering, keriput, wajah kusam, nyeri sendi dan tulang, badan lemas, bahkan ada yang sampai terjadi pendarahan dan sebagainya. Dan sering kita temui bahwa orang-orang yang habis melakukan kemoterapi itu biasanya HB-nya turun drastis. HB normalnya mungkin sekitar 13, turun bisa jadi 8, bahkan jadi 6. Nah inilah yang menyebabkan bahwa penanganan kanker itu nggak bisa dilakukan sendiri, tetapi harus dilakukan
secara integratif. Dalam hal ini kita tidak bisa lepas dari ini ya, dari rumah sakit ya Bapak Ibu. Dari penanganan-penanganan itu Bapak Ibu bisa lihat bahwa apakah setelah dioperasi, di kemo itu sembuh. Nah, kita bisa belajar dari adik Syafa yang saat ini kita tangani. Adik Syafa ini sebelum mengenal konsep Karnus, adik ini dioperasi ya. Itu karena mengalami kanker otak stadium 3B waktu itu. Diangkat bagian yang kankernya, tetapi muncul benjolan yang baru. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa kalau kita kembali ke sini tadi, ya ini masih kurang efektif Bapak Ibu. Bahkan boleh dikata malah membuat sesuatu itu menjadi lebih parah ya. Karena justru kalau setelah dilakukan tindakan operasi ataupun tindakan lainnya yang sifatnya manipulatif, yang memaksa, justru sel kanker itu menjadi brutal Bapak Ibu. Bisa menjadi membabi buta dan akhirnya eh, banyak benjolan-benjolan yang lain. Kenapa seperti itu? Kalau saya gambarkan sebuah sel dengan gambaran suami istri yang sedang di rumah makan, ini adalah gambaran sel ya, ini analogi tentang sel. Jadi sel itu setiap periode tertentu melakukan proliferasi, atau dia membelah diri, atau dia beregenerasi ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam meregenerasi, sel itu pasti akan minta sesuatu, karena dia memerlukan bahan. Ini bisa diibaratkan dengan suami istri yang pergi ke restoran, yaitu ke restoran pesan es krim. Tetapi yang datang itu malah justru berbeda dengan jauh berbeda dengan pesanannya. Yang datang adalah sambal yang pedas. Nah, sambal yang pedas ini adalah ibaratnya adalah sel-sel abnormal yang berkumpul akhirnya menjadi jaringan abnormal tadi membentuk benjolan. Kalau Bapak Ibu perhatikan penanganan umum, biasanya kan sel kankernya diangkat. Di gambar ini penanganan umum adalah sambalnya dibuang Bapak Ibu. Tetapi apakah setelah sambalnya ini dibuang, sepasang suami istri ini akan berhenti, tidak memesan lagi? Tentu tidak. Karena sel itu setiap berproliferasi, dia tidak bisa dicegah. Dia terus minta bahan, kemudian dia akan berproliferasi ya, membentuk sel yang baru. Ternyata begitu sambalnya dibuang ya dia pesan es krim lagi. Tetapi yang datang ya sambal lagi, dan sambal lagi. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata karena salah satu faktor yang membuat perkembangan sel itu menjadi abnormal itu dipengaruhi oleh adanya DNA ya. Jadi DNA itu adalah prototipenya ya. Kalau DNA-nya ini terganggu oleh sesuatu, di mana di gambar ini DNA itu digambarkan sebagai chef dari koki ya. Ternyata kalau chefnya terganggu oleh inisiator ada 4, baik berupa logam, radikal bebas, peroksida, dan racun. Ya selama inisiatornya ini tidak disingkirkan, ya yang datang sambal terus. Jadi analoginya pesan es krim, tetapi chefnya itu dengernya sambal. Pesan es krim, dengernya sambal. Begitu terjadi terus-menerus Bapak Ibu. Artinya bahwa kokinya ini tuli ya. Nah, di mana dikatakan oleh bahasanya Pak Iwan yang bahasa yang keren, oh ini kokinya budek ini. Kenapa? Karena terganggu oleh logam, radikal bebas, peroksida, dan racun. Logam dari mana? Logam itu dari kosmetik, dari polusi udara masuk, dari pemakaian apa ini ya. Selain kosmetik juga semir, semir rambut, dan banyak hal-hal lain termasuk makanan yang mengandung pestisida. Kemudian radikal bebas otomatis kalau di dalam tubuh kita ini kemasukan bahan-bahan logam tadi. Logam itu adalah dia sebagai ya oksidator, dan antara oksidator sama reduktor itu pasti akan terjadi ya. Nanti akan terjadi radikal bebas dan peroksida sendiri. Logam itu menyebabkan sifat juga peroksida, dan juga karena adanya racun. Kalau racun biasanya kalau di dalam tubuh itu terjadi infeksi yang tidak tertangani dengan baik, atau mungkin karena lingkungannya terlalu buruk sehingga mudah infeksi. Ternyata kuman-kuman itu juga bisa membawa racun, ataupun sifat racun itu sendiri. Misalnya manusianya itu suka minum minuman keras atau suka konsumsi obat-obatan yang sifat racunnya sangat tinggi, itu juga bisa menyebabkan mengganggu ini ya DNA ini Bapak Ibu. Nah kalau ini nggak dihilangkan ya percuma. Pesannya es krim datang sambal, pesan es krim datang sambal. Dilakukan operasi, sambalnya dibuang.
ya datangnya sambel lagi selama logam radikal bebas peroksida dan reagen ini tidak dihilangkan. Ya di sini Bapak Ibu kita bersyukur bahwa melalui Pak Iwan yang cukup jenius dikatakan bahwa kalau kita melihat beberapa penyakit yang langka seperti ini, memang pusing kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan itu sungguh bijaksana karena Tuhan itu sebenarnya menciptakan sebuah sel yang sangat pintar. Jadi kalau kita ingin sehat, perhatikan aja selnya. Yang penting selnya itu mendapatkan makanan. Selnya tidak kelaparan. Selnya mendapatkan makanan yang asli, bukan makanan palsu. Ya, kemungkinan manusianya akan sehat dan akan terhindar dari sel abnormal. Seperti ini Bapak Ibu bahwa cukup sederhana. Yang penting penuhilah kebutuhan sel di antara 60 sampai 100 triliun sel di tubuh kita. Penuhilah dengan oksigen, air bersih, nutrisi seimbang dan akselerasi hormonal ya. Kalau ini semua bisa diupayakan, maka kita akan sehat optimal, akan terhindar dari risiko sel abnormal, Bapak Ibu. Kalau tadi saya membahas tentang proliferasi sel, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ada ratusan jenis sel ya, bahkan ribuan ya jenis sel di dalam tubuh kita, mulai dari ujung kepala, sel rambut, sel kulit, kemudian sel-sel lainnya ya. Ternyata bahwa kenapa kok sel itu selalu beregenerasi? Karena sel itu mempunyai massa. Kita lihat di sini adalah jaringan rambut ya. Sel rambut itu sendiri ternyata mempunyai massa itu hanya 3-6 bulan. Itu dia habis bekerja atau pensiun ya. Kemudian harus ada rambut yang baru. Disinilah sel bekerja untuk membentuk sel rambut. Kemudian yang kedua, sel kulit wajah. Sel kulit wajah itu beda juga. Umurnya ada 2 minggu atau 14 hari. Demikian juga untuk sel pencernaan, ini yang paling sering harus berganti. Sel pencernaan ini setiap 2 sampai 5 hari dia harus ganti baru, Bapak Ibu. Termasuk sel darah dan juga sel-sel lainnya. Namun di sini belum ada data bahwa bagaimana dengan sel otak dan sel ginjal. Ya, ini sampai saat ini belum ada data. Bahkan sementara waktu dikatakan bahwa sel otak dan sel ginjal tidak beregenerasi. Jadi lahir dikasih sebanyak sel itu ya sampai umur tua nanti ya nggak bertambah lagi atau nggak ada tumbuh baru lagi. Ya ini perkembangan dari di luar sana ya. Tapi Bapak Ibu di konsep Karnus kami saat ini masih mm, masih ini ya melakukan hipotesa. Kenapa kok ada kista pada ginjal? Kenapa kok ada tumor pada kanker? Berarti kan tumor pada otak maksudnya. Berarti bahwa kemungkinan antara ginjal dan otak itu hipotesa kami kemungkinan dia juga beregenerasi sebenarnya. Nah ini nanti akan mudah-mudahan ilmu terus berkembang dan nanti akan segera terjawab ya. Jadi Bapak Ibu bahwa tadi kami sampaikan bahwa kita bicara tentang penyakit degeneratif ada dua yaitu di luar sel abnormal, ada sel normal dan sel abnormal. Ya. Dan menurut konsep Karnus dalam kacamata konsep Karnus dikatakan bahwa tumor atau kanker itu kita nggak pakai paham itu ya. Jadi yang jadi masalah adalah sel itu normal atau abnormal itu aja. Apakah dia itu jinak, apakah dia ganas dan sebagainya, itu kita singkirkan. Kita lebih melihat bahwa kalau di seseorang itu ada keloid, ada kista, ada neoplasma, ada gangguan hormonal, gangguan sistem imun, autoimun, tumor dan kanker. Ini adalah masalah yang terjadi pada waktu DNA itu berproliferasi, Pak Ibu. Ya, di beberapa minggu yang lalu kita bahas bahwa kalau kita bicara tentang bahan suatu energi dalam kehidupan manusia, glukosa adalah nutrisi yang primer dan sangat penting. Baru setelah glukosa baru asam lemak. Di sisi lain, kalau kita kekurangan glukosa maupun kekurangan asam lemak, maka tubuh akan mengeluarkan benda yang disebut sebagai keton dan asam amino. Kedua benda ini adalah nutrisi sel cadangan jika terpaksa. Ya. Nah, ini kita sekali lagi ingatkan bahwa manusia itu mempunyai fitur yang terbatas. Jadi kalau melihat gambar ini, bahwa manusia itu mempunyai fitur khusus.
Jangan keluar dari rel ini Bapak Ibu. Manusia makanannya adalah berupa tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Manusia hidupnya ya di darat ya Bapak Ibu. Manusia adalah termasuk makhluk yang omnivora. Dia bisa makan tumbuh-tumbuhan dan juga bisa makan dari hewani ya, dari nabati dan hewani. Artinya Bapak Ibu bahwa selama kita sadar akan gambar ini, selama kita ingin hidup sehat, maka manusia itu harus makan kedua itu. Jangan kok kita terus sadar bahwa kita ini manusia, tapi karena kita sesuatu lupa diri karena nafsu dan sebagainya, yang dimakan yang enak-enak dok, yang hewani, yang gurih-gurih dok, tapi nggak pernah makan sayur, nggak pernah makan ini ya makanan yang berserat ya. Itulah yang terjadi di masyarakat Bapak Ibu, bahwa kita prihatin anak-anak kita ini paling malas makan sayur ya. Nah ini dampaknya kemana? Kalau manusia itu banyak makan makanan yang gurih-gurih, yang enak-enak, kekurangan serat, kekurangan juga sayuran maupun buah-buahan, maka di dalam tubuh manusia itu banyak ditemukan lemak, Bapak Ibu. Dan kalau konteks bicara tentang sel abnormal, masalah yang menyebabkan sel abnormal adalah adanya malondialdehyde. Nah, kita bersyukur ini bahwa melalui Pak Iwan bahwa lewat teori pembuatan minyak, di sini ternyata ada titik temu yang selama ini para ahli medis bingung ya. Kanker itu penyebabnya dari mana? Ternyata bahwa melalui ilmu tentang minyak goreng ini malah ketemu Bapak Ibu. Jadi karena manusia itu di dalam darah sering banyak ditemukan lemak, maka lemak itu yang mudah teroksidasi. Nah, pada gambar ini, nah inilah malondialdehyde itu ada di minyak Bapak Ibu. Ini kenapa terjadi seperti ini? Ya kalau dia minyak ini gagal masuk ke sel atau terjadi gangguan metabolik, maka kemungkinan bahwa banyak atau ditemukannya malondialdehyde di dalam darah kita semakin banyak. Jadi mekanisme terjadinya sel abnormal itu awalnya dari mana? Yaitu awal mulanya adalah karena di tubuh manusia itu banyak lemak dulu, kemudian lemak itu bertemu dengan oksigen. Ya kita tahu Bapak Ibu bahwa beda dengan di sebuah mesin ya. Mesin itu jalur bahan bakar dengan jalur oksigen terpisah. Kalau di tubuh manusia, jalur bahan bakar berupa glukosa, asam lemak, itu jadi satu dengan oksigen yang ada di bawah darah. Baik glukosa, baik kolesterol, maupun oksigen itu dibawa semuanya oleh darah. Dan tentu ketiganya ini bisa bercampur suatu saat. Namun Bapak Ibu tidak usah ini ya, tidak usah khawatir. Asalkan pola hidup kita ini lazim, maka semuanya itu akan bisa diatur, Bapak Ibu. Hanya yang jadi masalah, kalau lemak terlalu banyak di dalam darah, kemudian dalam waktu yang lama lemak ini nggak masuk ke dalam sel, nanti lemak ini akan terinisiasi oleh oksigen menjadi radikal bebas yang menjadi masalah. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa kita tahu bahwa sumber energi adalah asam lemak dan sumbernya yang kedua adalah glukosa. Namun di sini kita bisa lihat yang paling sulit diproses adalah asam lemak. Jadi lemak itu supaya masuk ke dalam sel karena di dalam darah bentuknya masih berupa kolesterol ya, baik berupa LDL, ILDL dan sebagainya. Ternyata sebelum dia masuk ke sel, lemak itu harus diproses dulu, harus menjadi asam lemak. Dalam hal ini memerlukan 3 tahapan ya. Jadi lemak kemudian jadi kolesterol, kolesterol harus dirubah dulu menjadi asam lemak. Baru jadi energi kalau sudah di dalam sel atau di mitokondria. Kalau kita lihat di sebelah kanan, glukosa ini hanya memerlukan 1 step Bapak Ibu. Kembali ke yang sebelah kiri ya. Kalau ini tadi memerlukan 3 step, kalau dia terlalu lama kemudian dia kecampur dengan oksigen, nanti akan terjadi tadi ya radikal bebas tadi. Kalau glukosa memang lebih tidak sifatnya berbeda dengan minyak ya. Glukosa itu lebih stabil Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bahwa definisi DNA itu seperti ini, yaitu
pita double helix ya. Sebelum dia berproliferasi, dia akan berubah dulu menjadi RNA ya. Apa itu DNA dan sebagainya, Bapak Ibu bisa pelajari lebih lanjut karena cukup panjang ini. Ya, ada beberapa komponen di dalam DNA dan RNA yang dikenal dengan namanya adenin, guanin, sitosin, dan urasil, Bapak Ibu. Ya, ini Bapak Ibu bisa baca, di mana keduanya merupakan golongan purin, dan juga golongan satunya ya, dan pirimidin ya biasanya ya. Di sini adenin misalnya C5H5N5, kemudian guanin itu seperti ini C5H5N5O, kemudian sitosin, maaf salah salah ketik. Sitosin ini C4H5N3O dan urasil C4H4N2O2. Ya, bahan-bahan ini harus asli Bapak Ibu. Dan dia tentu untuk terbentuknya adenin, guanin, sitosin, dan urasil, dia memerlukan bahan baku dari luar, yaitu komponen dari asam amino, dari glukosa, atau asam pirofat, kemudian juga dari asam fosfat, dan sebagainya, yang bersumber dari lemak, glukosa, dan protein. Kalau dari luarnya sudah cacat produksi, masuk, dirubah menjadi adenin, guanin, dan sitosin, itulah yang menyebabkan sel abnormal, Bapak Ibu. Ya, di sini jelas sekali yang sebelah kiri adalah pada tahapan terjadinya mitosis ya Bapak Ibu. Ada fase interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kalau dia bahan-bahan yang membentuk tadi ya adenin, sitosin, dan sebagainya tadi, bahan-bahannya itu asli KW1, ya nanti akan selnya normal. Tetapi kalau misalnya bahan yang kedua tadi, yang membentuk adenin, sitosin, guanin, dan sebagainya tadi, ternyata kecampuran bahan-bahan yang radikal, sehingga yang ikut masuk adalah salah satu yang disebut sebagai malondialdehid. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Pada waktu dia masuk ke metafase, inilah yang menyebabkan cancer. Ya, kalau seperti ini, ya nanti selnya nggak normal lagi Bapak Ibu. Jadi ibaratnya mungkin kalau dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mau membuat apa ya, misalnya membuat sesuatu yang nyampur lah misalnya. Katakan aja kalau bapak-bapak itu suka ilmu pertukangan ya, nyampur antara semen sama pasir sama kapur misalnya. Tentu kalau akan menjadi bahan yang kuat, keras, itu dikasih air. Airnya pH-nya normal. Tapi kalau misalnya suatu saat kita mau membangun rumah, ada semen, ada pasir, ada kapur, tapi air yang kita campurkan itu pH-nya rendah atau asam. Katakan aja lah, airnya itu kecampuran cuka. Pasti nggak akan jadi, Bapak Ibu. Ya, seperti itu kurang lebih. Sama, sel normal itu, ya kalau diibaratkan campuran antara semen, pasir, kapur, sama air yang pH-nya netral, ya pH 7, itu jadi cor-coran yang sangat kuat. Tapi kalau misalnya yang kecampur itu adalah semen, kapur, pasir, plus air yang kecampuran asam cuka misalnya, ya itu nggak akan jadi, itulah sel abnormal. Nah, bedanya kalau bahan bangunan itu benda mati ya paling-paling hanya nggak jadi. Tapi kalau di manusia semuanya tumbuh bertunas seperti itu. Ini yang menyebabkan sesuatu yang sangat mengerikan ya Bapak Ibu. Jadi masalah kanker, kista, tumor atau keloid itu meskipun dioperasi ya tumbuh lagi, tumbuh lagi. Kenapa? Karena ada salah perintah DNA yang tadi kita gambarkan. Chef dari kokinya itu budek ya, yang dibilang Pak Iwan bahwa oh ternyata karena terganggu oleh inisiator tadi. Lebih jauh dalam beberapa teori umum dikatakan bahwa kanker itu disebabkan karena di dalam tubuh ada namanya ROS, itu adanya reaktif oksigen spesies. Kita lihat apa sih itu ROS. Ternyata adalah ROS adalah kalau di dalam tubuh itu ada ini ya,
ada beberapa bahan polutan yang masuk ya. Ini salah satunya adalah polusi udara, baik berupa Ag+, Pb+, Cr+, dan sebagainya. Ini bahan-bahan logam. Jadi kalau logam ini masuk ke dalam tubuh, nah logam itu biasanya terikat kemana? Biasanya logam itu terikat pada masakan yang dipanasi berhari-hari. Di dalam masakan itu ada ini ya, ada protein dan ada lemak biasanya. Kalau kita masak, katakan aja pakai panci, pancinya aluminium atau mungkin pancinya dari besi, berarti mengandung Fe ya. Dimasak berhari-hari itu nanti akan menyebabkan inisiator ini terjadi ROS. Nah, ROS ini akan masuk ke DNA, terus jadi sel kanker. Ini sudah terbukti Bapak Ibu. Kenapa? Penderita kanker payudara di Indonesia itu yang paling banyak di Jogja. Ternyata bahwa kebiasaan memasak yang dipanaskan berulang-ulang, di mana yang dimasak itu gudeg itu ada ini ya, ada santan, berarti lemak, dan juga dikasih daging juga. Masak dengan ini ya, bahan dari panci aluminium atau dari panci besi, ya karena terjadi ROS ini. Ini yang menyebabkan kanker. Di sisi lain juga karena virus juga bisa. Makanya kemarin ada beberapa kasus setelah seseorang itu terkena COVID. Selama COVID-nya ini tidak dieradikasi oleh tubuh itu dengan sempurna, maka setelah kejadian pasca COVID, banyak orang yang paru-parunya rusak, terkena kanker paru. Jadi kerusakan DNA ROS ini disebabkan karena inisiator ada logam yang masuk dan karena virus ya Bapak Ibu. Kemudian perjalanan penyakit kanker itu sendiri bisa mengenai dua arah, yaitu pada waktu masih dalam bentuk DNA atau pada waktu dalam bentuk RNA. Di sini sel normal itu akan membelah diri ya Bapak Ibu. Dan pada waktu membelah diri tadi dia perlu materi genetik. Tadi saya singgung ya, adanya guanin, adenin, sitosin, dan urasil tadi ya. Nah, guanin, sitosin, adenin, dan urasil tadi dia memerlukan materi genetik itu yang KW1. Kalau dalam peta kehidupan alam semesta, manusia itu makanannya adalah yang murni dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan. Jangan makanan manusia yang dikasih, oh ini rasanya rasa hewan, tapi bahan bakunya dari bahan kimia, bahan tambang. Nah, ini bahaya, akhirnya materi genetiknya terjadi KW2. Kalau KW2, apalagi ditambahi dengan ROS, NOS ya, kemudian dia pasti akan berubah. Otomatis di sini akan DNA maupun RNA-nya berubah. Di sini kalau DNA-nya berubah, maka seluruh hasil mitosis itu berubah. Dan selnya semuanya abnormal. Kalau dia mengenai RNA pada waktu proses membelah diri tadi, jadi produksi selnya pun juga akan berubah. Di sini sel target berubah. Dan biasanya kalau dia mengenai RNA itu terjadi pada penghasil hormon dan penghasil enzim. Contohnya adalah kanker payudara, benjolan, tiroid, dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu bahwa perjalanan penyakit kanker itu bisa mengenai DNA yang paling, ya ini bisa kita lihat ya. Jadi seluruh hasil mitosis berubah, sel abnormal. Yang kalau udah mengenai DNA yang lebih parah Bapak. Tapi ya saya kira semuanya parah nih. Kita kalau lihat gambar ini juga agak bingung menemukannya, menerjemahkannya bagaimana. Yang jelas bahwa baik DNA maupun RNA itu bisa berubah. Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana penanganan kanker yang sebenarnya? Ya tentu kalau gangguannya pada sel ya selnya yang kita atasi. Kita tidak asing ya bahwa akibat berbagai gangguan lambung baik dispepsia, gastritis dan sebagainya itu menyebabkan komplikasi penyakit yang di sebelah kanan. Ternyata bahwa sumber awal dari gangguan kanker ini adalah karena adanya lambung yang tidak normal. Terus bagaimana solusinya? Kalau tadi dioperasi tumbuh lagi bahkan lebih parah ya. Kita kembali ke analogi ini ya. Suami istri yang pesan es krim tapi yang diantarkan adalah sambal pedas.
atau sel baru yang tidak normal. Ya, kalau selama hanya diangkat sambelnya dibuang, ya nanti datang lagi sambel lagi, sambel lagi. Kenapa? Karena chefnya itu masih terganggu oleh inisiator baik berupa logam, radikal bebas, peroksida, dan racun. Nah, ini harus kita singkirkan Bapak Ibu. Dan kita ada kabar baik, Konsep Karnus mempunyai produk unggulan namanya Algati. Ini begitu dikonsumsi, Algati ini bisa menghilangkan keempatnya ini Bapak Ibu. Nah, kalau ini dihilangkan, bagaimana endingnya ya? Kokinya tadinya budek, ya dia akhirnya menjadi peka ya. Loh, salah ya dia. Ternyata yang dipesan adalah dia ada koreksi Bapak Ibu. Jadi yang datang bukan lagi sambal, yang datang adalah es krim yang enak. Nah, kalau seperti ini, tentu bisa selesai. Itu teori dalam sel ya Bapak Ibu. Hanya masalahnya orang yang datang ke kita itu sering sudah kanker parah ya. Jadi di dalam sel, tetapi sudah merambat ke jaringan, bahkan merembet ke organ yang lain atau sudah metastase. Ya, seperti ini. Jadi kanker itu terjadi karena makanan manusia itu tidak kawin satu dan keluar dari ini. Algoritma manusia makanannya apa ya? Itu bahan-bahannya dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewani. Nah, DNA seperti ini. Semuanya memerlukan ini ya, bahan materi ini ya, untuk materi genetiknya itu dia memerlukan bahan yang KW1 Bapak Ibu. Ada sitosin, guanin, adenin, dan sebagainya. Nah, konsep Karnus di mana dia akan bekerja Bapak Ibu? Kalau tadi kita lihat bahwa yang menjadi masalah adalah minyak, karena minyak itu yang menyebabkan malon dialdehid itu adalah dari minyak ya. Ya ini harus kita hilangkan Bapak Ibu. Artinya minyak di dalam tubuh itu dibuat seminimal. Tapi dengan cara apa? Harus memperbaiki lambung, kemudian pola makan hidup sehat dan sebagainya, termasuk olahraga dan sebagainya. Nah, dari sini bahwa dengan salah satunya merekonstruksi lambung itu penting sekali. Karena dengan rekonstruksi lambung, lambung sehat, HCl tersedia, maka berbagai masalah yang berhubungan dengan terutama hiperkolesterol itu akan diatasi. Bahkan penyakit-penyakit yang lainnya pun bisa. Kita lihat bahwa penyakit sel abnormal, pengobatan umumnya tidak membuat sel abnormal itu hilang, tetapi hanya dibuang sementara ya, kemudian muncul lagi. Selain itu juga akibat dari beberapa penanganan seperti operasi, kemoterapi dan sebagainya menyebabkan kemampuan fisik yang terus melemah. Belum lagi muncul komplikasi penyakit-penyakit yang seabrek seperti ini Bapak Ibu. Ya, ya itulah masalah. Di sini konsep harus menjawab bahwa dengan makanan sehat, manusia sehat, maka semuanya akan bisa diatasi ya Bapak Ibu. Upayakan lemak yang ada di dalam tubuh itu tidak terlalu berlebihan. Upayakan bahwa kita tidak mengalami gangguan metabolik. Maka risiko terjadinya kanker itu akan bisa diminimalisir, bahkan bisa disingkirkan. Jadi Bapak Ibu bahwa konsep Karnus dari gambaran ini merupakan langkah bijak dan rasional ya tentunya dalam penanganan gangguan penyakit sel abnormal yang dimulai dari penanganan lambung, penanganan gangguan metabolik atau diabetes dan kanker. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan tadi Bapak Ibu bahwa tumor dan kanker adalah hasil dari perkembangan sel normal menjadi sel abnormal. Sel abnormal itu sendiri sangat sulit dideteksi secara dini. Bahkan tidak mungkin bisa terdeteksi Bapak Ibu. Yang bisa terdeteksi di rumah sakit baik melalui USG dan sebagainya itu adalah sudah mengalami metastase. Poin yang ketiga bahwa deteksi kanker itu baru terbaca sesudah sel kanker sudah menyebar ke jaringan. Kemudian yang keempat, pengobatan dengan operasi dan kemoterapi adalah pengobatan yang fokus pada jaringannya. Dan yang kelima, pengobatan sel kanker selalu tidak tuntas. Kenapa? Karena tidak memperbaiki sumber masalahnya. Sumber masalah sel kanker adalah karena adanya malonaldehyde. Dan hiperkolesterol, kalau seseorang itu mengalami hiperkolesterol, maka meningkatkan risiko munculnya malonaldehyde. Kemudian gangguan lambung dan kekurangan protein
menyebabkan peningkatan kolesterol dalam darah. Dan yang lain, radikal bebas itu akan meningkatkan risiko terjadinya malondialdehyde tadi. Radikal bebas disebabkan karena adanya inisiator, terutama logam, dan adanya racun tadi ya. Kemudian rekonstruksi lambung itu bertujuan untuk apa? Untuk menjaga performa lambung. Ya. Kalau performa lambung itu optimal, maka keberadaan lemak dan malondialdehyde bisa diminimalisir. Jika di dalam darah banyak terdapat inisiator tubuh, memerlukan zat yang mengandung ikatan kompleks, maka proliferasi DNA dan RNA akan berjalan baik jika senyawa yang masuk ke dalam inti sel, maaf salah ketik, merupakan senyawa yang asli dan mengalami perubahan. Oh, ini beda ya. Jadi, jika di dalam darah terdapat inisiator, maka tubuh memerlukan zat yang mengandung ikatan kompleks. Ini satu statement. Statement yang lain adalah proliferasi DNA dan RNA akan berjalan baik jika senyawa yang masuk ke dalam inti sel merupakan senyawa yang asli. KW1 tadi ya. Manusia itu adalah makhluk yang omnivora, betul-betul makanan yang bersumber dari makanan hewani maupun nabati. Kemudian poin selanjutnya adalah jika sudah terjadi sakit, maka kesembuhannya tergantung dari kondisi kanker itu sendiri. Kalau percepatan kondisi kankernya itu sudah sangat cepat, ya kita nggak bisa apa-apa. Harus ada tindakan integratif, yaitu operasi atau pengangkatan. Jika sudah terjadi sakit, maka kesembuhan juga tergantung dari kemampuan tubuh dalam mengaktifkan natural killernya. Nah, di sini yang sering terjadi, kita menerima pasien sudah parah, tapi natural killernya lemah. Maka harus ada terapi integratif. Selain itu juga perlunya kondisi lingkungan yang mendukung ya. Kalau ada keluarga yang sudah terkena kanker, itu harus diberikan motivasi yang kuat. Supaya apa? Supaya kemampuan tubuh dalam mengaktifkan natural killernya itu lebih optimal. Selain dilakukan tindakan integratif lainnya seperti tindakan operasi dan meminimalisir faktor-faktor yang lain. Jadi kayak tindakan penyinaran, pemeriksaan dengan radioaktif itu. Dan yang terakhir, konsep Karnus adalah sebuah konsep kesehatan yang tentu rasional ya dalam mencegah terjadinya kanker dan sejauh ini sangat bermanfaat, terutama mencegah kanker itu akan lebih efektif ya, sangat bermanfaat mencegah kanker jika diterapkan pada saat kondisi badannya masih sehat. Jadi penerapan konsep Karnus kalau ingin optimal ya jangan nunggu sakit, pada waktu masih sehat ya diterapkan. Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Jadi seperti ini anak-anak yang sudah menerapkan konsep Karnus meskipun waktu datang itu kita sendiri sempat hopeless ya, apakah bisa sembuh atau tidak. Ternyata bisa. Ini pada adik Syafa yang sudah 5 tahun lebih saat ini cukup sehat, terjaga setelah menerapkan konsep Karnus. Termasuk juga adik Mutiara Sari juga yang ini semakin cantik Bapak Ibu. Cantik dan sehat dan pintar ya. Dan juga Pak Garjito ya. Ini menguatkan tadi bahwa kalau terjadi gangguan metabolik di dalam darah banyak lemak, maka risiko terjadi kanker lebih tinggi. Dan terbukti pada Bapak keratusan, ternyata selain kena diabetes, karena kolesterolnya juga tinggi ya terkena kanker kelenjar getah bening waktu itu. Dan puji syukur ya Pak Garjito ini sehat hingga sekarang. Ini juga ada adik Khadijah, ini semakin sehat sampai sekarang. Oma Popi, juga ini adik yang terkena leukemia. Ya, seperti ini Bapak Ibu penyampaian kami bahwa kalau kita bicara konsep Karnus tentu luas ya. Konsep Karnus adalah sebuah metodologi pengembalian ya, supaya manusia itu kembali kepada algoritma sang pencipta itu tadi. Kita berikan, kalau tadi banyak anak-anak sekarang yang malas makan sayur dan buah, kekurangan makanan berserat, lambungnya buruk, kita sudah siapkan agi sereal. Yang kekurangan sayur, kita siapkan algati. Yang memerlukan ikatan kompleks juga memerlukan algati. Juga Brascarnus fibrosik. Ya, ini semuanya akan memenuhi tubuh dalam mengoptimalkan sistem natural killer supaya lebih optimal
dalam menangkal terjadinya sel abnormal. Selain itu juga tentu perlu istirahat dan olahraga ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, itu adalah roadmap-nya ya Bapak Ibu tentang bagaimana penanganan sel abnormal. Tentu kalau ingin lebih detail pembahasannya, ya itu harus ketemu dengan Pak Iwan di kuliah konsep Karnus Bapak Ibu. Seperti ini, kalau tadi banyak yang masih salah ketik, ya mohon dimaklumi, nanti akan kita koreksi lagi Bapak Ibu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata, tutur kata, kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Iswan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto, pemaparannya luar biasa. Baik Sobat Karnus semua, kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab tentunya ya. Akan saya, sebentar akan saya. Ya, baik, siapa yang ingin mengajukan pertanyaan silakan untuk bisa langsung di unmute ya. Pak Rahmat, silakan Pak Rahmat. Baik, terima kasih Dr. Iswan, Pak Sabto. Ya. Pertanyaan pertama, jika terjadi sel abnormal pada otak, Pak, apakah memori seseorang itu juga ikut berubah? Nah, kalau di konsep Karnus itu bagaimana memori itu disimpan dalam otak, Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Kemudian yang kedua, minyak goreng tak jenuh ganda itu berarti lebih berpotensi menghasilkan malondialdehyde ya Pak. Tapi mengapa kok selama ini kita dianjurkan untuk memilih minyak yang tak jenuh ganda ya? Terus yang ketiga, apakah keton itu juga rentan teroksidasi dan menjadi pemicu kanker? Sedangkan kalau kita puasa itu kan otomatis suplai glukosa itu kan rendah ya, sehingga mungkin liver juga akan melakukan gluconeogenesis, kemudian juga ada banyak penghasilan keton. Itu kalau tips-tipsnya kalau kita sedang puasa supaya tubuh kita lebih aman dari sel abnormal itu gimana Pak? Mungkin itu dulu Pak, 3. Baik, silakan Pak Sabto untuk diberikan tanggapan atas pertanyaan Pak Rahmat. Baik, Pak Rahmat, kalau kita bicara tentang memori otak, ya memori otak itu kan dipengaruhi oleh kinerja dari sel otak itu sendiri, yang di dalamnya terdiri dari banyak itu ya, banyak ada, saya lupa ya bagian-bagian otak itu ada apa aja tuh Dokter Iswan? Kita diskusiin. Ya, ada Kalau pusat kognitif dan kotak itu untuk yang gerakan pusat itu. memori itu, Dok. Ya, Ya kan, itu di. kalau Ya Pak Sabto silakan. jadi kalau misalnya sel-sel otak kita ini banyak yang malfunction. Misalnya kalau ada masa tumor atau kanker di otak, otomatis dia akan mendesak sel-sel otak itu tidak mendapatkan nutrisinya kan, karena kemungkinan satu, nutrisi untuk sel otak itu akan dirampas oleh tumor atau kanker otaknya. Kemungkinan yang kedua, masa dari jaringan kanker itu kan sangat besar dan mendesak. Terus kalau sel otaknya itu nggak bisa beraktivitas secara normal, ya dia pasti akan kehilangan memori. Lain juga tentu dari otak ada juga jalur ya, baik dia jalurnya itu sensorik motorik yang ke arah organ mana yang dituju, ya otomatis itu akan terganggu. Maka orang yang kayak misalnya menarik ini ya yang adik David yang dianiaya oleh Mario Dendi itu ya, sampai sekarang akibat trauma itu pun bahkan kabar terakhirnya itu mengalami gangguan ini ya, gangguan mata maupun gangguan pendengaran yang sifatnya itu reversibel. Kasihan itu seperti itu yang kalau yang lebih ini ya, yang kita lihat yang lebih apa ya, yang cepat gitu ya. Kalau kanker kan perkembangannya kan pelan-pelan ya, tapi dia mendesak dan dia merampas. Itu yang jawaban saya seperti itu yang pertama. Nanti bisa dipelajari lagi bagian-bagian dari kanker ya. Bahkan ada sebuah anjuran untuk anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil itu pada waktu kita mendidik, anak-anak kecil itu nggak boleh dibentak Bapak Ibu.
itu baru bicara tentang masalah ini, belum lagi kanker ya. Dibentak aja itu beberapa neuron pada sel otak itu akan akan rusak. Itu aja bisa rusak, apalagi kena kanker. Jadi jangan dibentak ya untuk anak kecil. Kemudian yang kedua, tadi tentang apa ya? Minyak tak jenuh ganda menjadi pilihan itu Pak Sabto. Kenapa? Kalau minyak tak jenuh ganda menjadi pilihan itu kan bukan anjuran konsep Carlos, Pak. Selama kita olahraganya cukup, kemudian pola makannya itu juga kalorinya juga cukup, tidak berlebihan, asumsinya selama metabolismenya baik, maka minyak itu akan lebih cepat dirubah menjadi asam lemak masuk ke sel, nanti segera dirubah menjadi energi, tentu seperti itu. Tapi kalau kita menganjurkan ini ya, banyak konsumsi minyak selain konsumsi yang lain, kalau di konsep Arnus ya selama proteinnya cukup ya nggak masalah. Nah ini saya mohon maaf Pak Rahmat, saya agak confused di sini masalah minyak jenuh itu nanti kita tanyakan ke ini ya, saya pending kita tanyakan ke Pak Iwan ya, nanti di grup mungkin. Ya, gitu mungkin Dokter Iswan mau nambahkan? Ya, yang itu Pak, pertanyaan yang ketiga untuk apakah keton apakah juga rentan teroksidasi Oh Pak? pada puasa tadi ya? Ya, Ya tentu kalau puasa yang sehat itu puasa tidak terlalu lama ya. Dengan asumsi memang nanti pada sekitar pertengahan puasa, misalnya jam 12 siang itu akan terjadi pemindahan jalur ya. Mungkin sahur sampai dengan pertengahan hari itu kita masih menggunakan energi dari asupan sahur ya. Tapi setelah itu kan menggunakan keton untuk energi. Nah, selama metabolismenya baik, tentu ya nggak masalah. Karena begitu keton masuk jadi energi, nggak masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau keton itu lama berada di dalam jalur pembuluh darah. Dia akan ketemu dengan oksigen. Nanti akan terinisiasi oleh oksigen ya. Nah, itu berbahaya itu. Makanya kata Pak Ustadz, Pak Kiai dikatakan ada hukumnya sendiri. Kalau metabolismenya itu normal, ya itu boleh mengikuti puasa. Tapi kalau misalnya ada gangguan metabolik pada yang sakit, itu kan ada hukumnya ya, Dokter Iwan ya. betul Pak. Ya itu jawaban saya seperti itu. Dokter Iwan Ya, mungkin mau nambahkan dok untuk yang masalah keton. ya baik. Jadi masalah teroksidasi itu sebenarnya itu ya. Masalah saya jawab tadi itu ya yang dari yang pertama untuk sel abnormal pada otak tentu saja ini itu ya tergantung pada bagian pada otak yang terkena proses sel abnormal itu sendiri. Ya, di situ ada bagian yang memiliki fungsi kognitif dan juga untuk motoris ya. Itu salah satunya untuk fungsi kognitif adalah fungsi untuk memori, baik memori jangka pendek maupun jangka panjang itu tergantung pada bagian otaknya ya. Yang mungkin pada biasanya kognitif yang untuk memoris itu pada lobus temporal ya, pada hipokampus itu memerlukan fungsi itu ya, pusat dari memori. Nah, itu tentunya kalau memang terletak di situ proses sel abnormalnya ya tentu saja akan itu ya akan membuat eh, proses memori jadi terganggu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa proses memori itu sendiri ada eh, beberapa proses di mana itu masuk memori itu adalah informasi-informasi yang kita terima, baik itu akan dikodekan, kemudian disimpan dan juga akan diusahakan untuk bisa direcall kembali, yaitu proses memori. Dan itu tentu saja proses itu akan terhambat tentunya ya. Pak Rahmat kurang lebihnya seperti itu. Jadi pada sel yang terkena sel abnormal ya di situ yang akan bermasalah tentunya bagi yang bersangkutan, apalagi masalah otak ya, pusat dari semuanya ini yang mengendalikan hidup kita ya semacam itu ya. Itu yang kedua untuk
lemak tak jenuh ganda ya. Itu tentu kita memang diusahakan untuk berkaitan untuk menghindari yang lemak yang sifatnya trans ya, yang jenuh, yaitu karena memang ada perbedaan di situ karena memang itu ya, pada lemak trans itu akan cepat sekali untuk membentuk itu ya, lebih cenderungannya itu untuk lebih mudah terjadinya plak dari lemak trans yang kita konsumsi. Itu karena apa? Karena dia termasuk memberikan sifat daripada LDL-nya sendiri itu yang berbeda dari yang lemak yang normal ya, lemak yang tak jenuh ganda tentunya itu ternyata berbeda. Dari situ perbedaannya itu. Ternyata yang trans itu membuat gampang sekali terbentuk itu ya, terbentuk plak ya. Jadi gampang sekali terjadi oksidasi parsial situ, yang salah satunya juga mengakibatkan oksidasi itu menyebabkan terjadinya plak. Itu ternyata lebih tinggi yang lemak trans tentunya. Dan itu yang kita hindari. Meskipun sebenarnya semua jenis lemak kalau misalnya tidak bisa termetabolisme dengan baik tentunya akan berbahaya bagi tubuh kita ya. Jadi itu ada pemilihan seperti itu saja. Untuk yang ketiga, keton ini memang itu ya. Kalau mudah teroksidasi tentunya karena memang itu ya, karena memang proses oksidasi itu pada teroksidasi itu pada lemak ya. Misalnya seperti itu. Dan keton sendiri adalah hal yang misalnya gitu terjadi sudah terbentuk, maka itu sudah menjadi bentuk yang akan langsung dieksekusi oleh sel-sel tubuh kita sendiri. Jadi apabila itu ya, abnormal pada keton itu, dia akan otomatis karena dia itu memang mudah untuk dicerna sebagai bahan baku ya, energi untuk sel, maka dia akan memberikan hasil yang lebih buruk lagi kepada sel karena apa? Karena dia sifatnya merusak bukan saja pada inti sel tapi dia juga merusak pada organel sel gitu ya. Karena sifat keton sendiri yang berbeda dari uh, jadi itu ya dari glukosa ya. Jadi misalnya pada lemak yang teroksidasi, maka itu apabila itu menjadikan radikal bebas yang salah satunya juga bisa menghasilkan radikal ya otomatis dia akan bisa masuk ke dalam sel itu tanpa permisi karena mudah sekali untuk dikonsumsi oleh sel sebagai bahan baku energi. Ya, jadi memang harus kita waspadai, jangan sampai juga itu terjadi secara berlebihan tentunya, jangan sampai itu menjadi suatu hal yang radikal bebas. Ya, kurang lebihnya seperti itu, Pak Rahmat. Saya jadi ingat dokter menambahkan tentang masalah keton ya. Jadi keton itu memang dia nggak perlu ini ya mediator ya. Kalau gula kan memerlukan mediatornya kan memerlukan insulin. Kemudian kalau lemak itu glukagon dan sebagainya ya. Nah kalau keton kan langsung masuk ke dalam sel ya, dia bisa bebas masuk. Karena emang bentuk molekulnya pun monomer sangat sederhana ya. Nah selama di dalam darah itu nggak ada inisiator, nggak ada logam, nggak ada beberapa inisiator yang lain, maka aman-aman saja. Jadi kalau misalnya menjalankan ibadah puasa ini, selama makanan kita ini semuanya sehat, KW1 dari bahan tumbuh-tumbuhan asli, dari bahan-bahan yang lain, di samping juga kondisi fisik nggak banyak stres, ya banyak sukacita, senang, itu aman-aman saja Pak Rahmat. Gitu ya dokter. Ya, kurang lebihnya seperti itu Pak Sabto. Jadi memang proses itu yang harus kita pahami. Jadi memang biarkan saja itu berjalan secara alami aja ya. Karena bila berjalan secara alami maka mekanisme homeostasis tubuh kita akan bisa menjalankan secara alami pula dan normal. Tapi apabila kita manipulasi, kita hambat yang satu, kemudian merangsang yang lain, maka juga akan mekanisme homeostasis juga akan berubah pula. Dan itu yang harus kita hindari. Baik Pak Rahmat, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi atau sudah? Ya, kalau yang tadi itu misalnya ada apa ya istilahnya ada perubahan-perubahan zat di dalam tubuh karena radikal bebas tadi ya. Ketika
tadi alga T sudah masuk, kemudian istilahnya kan selama ini kan ada dua model ya. Kalau radikal bebasnya dilawan dengan antioksidan, artinya dikasih donor elektron, akhirnya istilahnya itu stabil ya. Kalau yang inisiator oksidatifnya itu kan ditangkap sama ikatan kompleks ya. Itu nanti mekanismenya ketika sudah ditangkap oleh ikatan kompleks itu nanti gimana Pak? Mekanisme apakah diangkut lagi oleh siapa ya? Dibuang lewat ginjal atau bagaimana itu Pak? Kalau yang sudah masuk ke dalam sel ya Pak? Silakan Pak Sabto, bagaimana? Apakah kalau dia sudah masuk ke dalam sel, tentu dia lebih stabil ya. Selama bahan bakunya itu, selama bahan bakunya asli ya, itu stabil ya. Tapi kalau sudah bahan bakunya yang berbeda jalurnya itu, ya bahaya. Jadi kalau dari pertanyaan ini misalnya ini sudah dikasih alga masuk gitu Pak ya. Ya saya kira lebih aman ya. Lebih aman dan radikal bebas itu akan lebih stabil. Kemudian sisa yang ada di luar sel yang ada di peredaran darah, nanti kalau dia ketemu dengan natural killer, nanti akan ini menjadi makrofag itu. Dimakan oleh makrofag itu, nanti akan jadi plak. Nah, baru nanti setelah jadi plak baru kita rilis pelan-pelan dengan olahraga, dengan pola-pola hidup sehat sesuai konsep Carlos, itu akan bisa dirilis. Sebagian dibuang, sebagian dipakai untuk energi. Iya, itu. Baik. Jadi memang mekanisme keton ini agak unik ya memang ya. Karena memang tadi sudah dikatakan bahwa selain dia bisa teroksidasi juga ya. Itu ternyata hasil itu ya enggak selalu buruk juga ya. Hasil oksidasinya yaitu beta hidroksibutira itu juga memiliki sifat antioksidan. Jadi ya asalkan dia tidak terjadi secara berlebihan gitu. Dan apabila mekanisme imunitas tubuh kita dalam kondisi yang prima itu maka kadang misalnya ada radikal bebas ya yang masuk kemudian akhirnya merusak sel itu, tidak lalu sel itu kemudian secara otomatis langsung menguasai tubuh kita. Jadi dia bisa juga dieliminasi oleh tubuh kita sendiri ya melalui mekanisme mekanisme alami tubuh kita yang mendeteksi sel abnormal itu ya. Terjadinya sel abnormal ya itu sebenarnya tubuh kita sudah bisa mendeteksi itu. Banyak faktor yang bisa mendeteksi abnormalitas dari tubuh kita ya, sel-sel imun kita sudah keluar itu. Terutama itu muncul misalnya kalau terjadinya sel abnormal akibat keton ya misalnya yang merusak sel itu. Langsung muncul ya namanya tumor nekrosis faktor itu yang bisa mengeliminasi. Yang biasanya mekanisme yang keluar adalah yang pertama dia berusaha untuk menginduksi atau mempercepat umur sel ya atau apoptosis itu ya. Itu dipercepat kemudian supaya selnya itu cepat rusak, kemudian dia mencegah angiogenesis ya yang membuat sel itu mendapatkan makan dari tubuh kita. Itu jadi bisa mempercepat untuk mengeliminasi sel-sel abnormal. Itu jika kondisi tubuh kita dalam keadaan yang prima ya, sel-sel tubuh imun kita juga dalam kondisi yang prima tentunya. Jadi itu saja ya. Jadi memang mekanisme merusak itu kita tidak bisa hindari karena bisa saja terjadi kapan saja. Dan otomatis tubuh kita akan membuat dia akan berusaha untuk mengeliminasinya kalau tubuh kita dalam keadaan yang normal tentunya. Dan di mana dibuangnya? Ya bisa dibuang di mana saja ya. Semua saluran sistem ekskresi kita bisa membuang semua sisa-sisa metabolit di tubuh kita, baik itu metabolit akibat metabolisme tubuh kita maupun dari sel-sel yang mati yang ada di tubuh kita. Begitu Pak Rahmat, kurang lebihnya. Baik, terima kasih Dr. Iswan, Pak Sabto. Ya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan yang lain, kita itu ya beri kesempatan. Kalau tidak ada, saya akan mulai membaca nih ya, mungkin yang sudah masuk di kolom chat. Ini ada yang sudah masuk.
Pak Sabto, ini ada Iya, pertanyaan dari nanti Pak Yohanes ya. Ini jaringannya ada tumbuhnya gangguan itu, Saudara Suwani. ada gangguan. Oh, sebentar. Sudah, Pak Sabto bisa dengar suara saya? Halo? Sudah. Sudah. Ya, ini dari Pak Sudah Yohanes. jelas. Pertanyaannya, tumbuhnya mata ikan di kaki itu apakah merupakan sel abnormal juga? Nah, itu Pak Sabto. Ya, itu ya sel abnormal, Pak. Makanya bentuk keloid, bentuk kista, bentuk apa itu sel abnormal. Dan nanti nggak usah takut selama tubuh kita ini kita upayakan, kita penuhi selnya dengan oksigen yang benar, dengan nutrisi yang benar, dengan air yang benar. Nanti tubuh akan bisa bisa membuangnya sendiri. Jadi akan terjadi nanti dia akan berbagai proses, nanti mata ikan itu akan terbuang, akan kering, kemudian dia akan terbuang. Memang pada prosesnya ya memang sakit ya, kalau misalnya ada benjolan kemudian kadang-kadang ada rasa nyeri ya, itu normal itu. Tapi nanti dia akan bisa terbuang. Itu Ya, dokter. ya, itu termasuk sel abnormal juga ya. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Ya. Sabto. Dan berikutnya dari Ibu Farah, ini Pak Sabto. Ini bertanya, terima kasih ya Bu Farah pertanyaannya. Bagaimana penanganan pada kasus limfoma non-Hodgkin, leukemia dan penanganan kasus thalassemia yang genetis, Pak Sabto? Nah, itu. Ya, kalau yang untuk penanganan yang genetis sih selama ini kayak thalassemia ya, kita ada pengalaman memang kalau sudah dari pabriknya itu ada gangguan, ada kelainan organ ya, itu kita sulit. Tapi pengalaman yang sudah ada, orang-orang yang mengalami thalassemia telah menerapkan konsep Karnus, yaitu lambungnya diperbaiki, kemudian beberapa inisiator itu kita amankan dengan ikatan kompleks dan antioksidan yang ada di alkati. Orang-orang yang thalassemia itu biasanya transfusi, katakan aja 2 minggu sekali, itu bisa lebih panjang. Itu menjadi 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau untuk limfoma non-Hodgkin, tetap bahwa pada kesimpulan tadi, kalau misalnya jumlah sel abnormal itu banyak, ya itu harus dikombinasi dengan terapi integratif. Jadi kalau ada benjolan di kulit yang banyak itu bedanya sebelum dikasih konsep Karnus ya, begitu dioperasi dia muncul lagi. Tetapi kalau misalnya terapi integratif tadi dikombinasi dengan konsep Karnus setelah dioperasi, kemungkinan kemunculannya itu akan lebih sedikit, bahkan tidak muncul. Seperti yang terjadi pada adik Safa ya. Sebelum dioperasi, hanya dioperasi, muncul benjolan di kepala. Kemudian dikasih nutrisi Karnus, konsep Karnus diterapkan, ya syukur sampai sekarang tuh tidak muncul benjolan-benjolan yang lain dan tetap stabil ya kondisi tubuhnya. Seperti itu. Ya, di sini juga sudah hadir nih Dr. Ariano Rahmanto ini ya. Mungkin yang punya kasus-kasus ya praktisnya yang sehari-hari ditangani ini bagaimana nih? Dr. Ari mungkin bisa memberikan sedikit masukan nih buat sahabat-sahabat Karnus semua yang hadir. Iya, ya, terima kasih. Halo, dengaran ya? Dengar, dokter. Iya, tadi putus-putus. Karena jaringan di puskesmas kadang ini tidak stabil. Ya, jadi untuk perawatan luka sel abnormal saya pernah mendapatkan 1 kali tahun kemarin ya, kanker payudara sudah stadium lanjut, kemudian sudah lukanya besar. Saya sempat merawat beliaunya itu selama 20 hari. Karena kaunya lemah, anemis dan sebagainya. Kita lakukan konsep Karnus secara lengkap, algati, sereal, beras juga. Nah, ternyata itu reaksinya itu sel CA mama, ini yang tangan ini saya kanker mama ya, CA mama sudah luka lebar, itu langsung rapuh, jadi langsung kayak agar-agar butir, jadi begitu kita perawatan tiap malam ya, tiap hari langsung ditabur ya, jadi rawatan luka, setelah dicuci dengan PZ, baru kita kasih algati secara ini ya,
ditaburi juga, tapi dari dalam juga diminum sebanyak 4 kali. Jadi memang saya anjurkan waktu itu 5 kali sampai 7 kali targetnya kan, tapi 5 kali sudah kesakitan, saya turunkan. Ternyata 4 kali enak. Itu reaksi yang saya lihat itu langsung rapuh sel-sel kankernya itu. Sehingga kita tiap hari ngerawat itu tinggal apa ya, kayak ngemetik apa ya, bersihkan kayak metik bunga ya, bersihkan akhirnya sampai ke jaringan bawahnya lagi, besoknya lagi seperti itu sampai ada pengecilan. Nah, kita menghadapi kasusnya berat ya, anemis ya, orang tidak mau ngamar. Jadi awalnya itu bed rest saja. Jadi ketika awal kita terapi dengan konsep Karnus, oleh 3 hari itu sudah bisa bangun ya, sudah duduk, makan, kemudian ganti baju sendiri. Kemudian setelah 1 minggu perawatan ke kamar mandi sendiri, seperti itu. Jadi dia memperbaiki secara umum, juga secara sel kankernya itu ini kelihatan secara nyata itu. Rapuhnya sel kanker langsung mati. Sampai gini waktu itu, seandainya ini kalau ada umur panjang, waktu itu saya langsung spontan. Ini kan tinggal metik saja, ini metik tiap hari di apa sampai tipis-tipis bisa istilah saya tuh diputer langsung hilang ini tumornya. Tapi karena KU-nya lemah ya, akhirnya beliau meninggal dunia setelah 20 hari perawatan dengan saya. Karena memang tidak mau ngamar, jadi meninggalnya karena perdarahan ya. Nah itu, tapi cara KU-nya bagus. Jadi memang luar biasa nih Algati ini Ya. Memang efeknya. kasus-kasus Secara yang nyata itu, kasus-kasus yang yaitu yang mendapatkan penanganan konsep Karnus kebanyakan memang dari mereka-mereka yang merasa sudah sudah putus stadium asa lanjut. di Betul. pengobatan yang lain, dokter ya. Ada Andaikan juga lebih kasus, dini ya. betul. Ya. Itu yang stadium sudah lewat ya, sudah ini. Tapi ada juga yang saya dapat kasus lipoma. Jadi seorang wanita, anak 2 orang, sudah ya, umur sekitar 40. Tidak sampai. Dia lipoma, FAM. Jadi kalau saya Ya. bilang FAM ya. Terus dia tidak mau operasi memang, sudah ampun-ampun. Begitu kita beritahu ini kira-kira ini FAM gini-gini, saya rujuk, tidak mau. Ya sudah, kasih konsep Ranus. Itu full dose. Itu alhamdulillah bisa pecah sendiri. Oh, limfomanya. FAM-nya itu. FAM. Itu FAM ya, fibroadenoma kan tumor jinak ya. Fibroadenoma mama sebelah kanan. Itu diameternya sebesar telur ya. Jadi telur. Awalnya itu 3 bulan cuma. Awalnya sedikit kecil ya, kecil seperti kelereng apa. Dan pemicunya itu memang dia suka makan bakso, pentol, warna sebagainya gitu ya. Snack-snack sebagainya. Akhirnya kan sudah saya dapat penyebabnya, saya beritahu tidak boleh makan ini semuanya saya ini termasuk kosmetik apa. Sudah saya alhamdulillah dia nurut ya, manut terus full dose waktu itu dengan beras BK terus fibrosik apa itu. Kok alhamdulillah 1 bulan mungkin dia pecah itu. Pecah jadi luka kan. Nah, sudah ya terus saya teruskan. Saya tambahin salep ya. Untuk lukanya juga ini. Alhamdulillah sampai sekarang sembuh. Lukanya nutup, payudaranya pulih bagus gitu kan. Jadi ini kan tahap awal. Saya bersyukur waktu itu. Alhamdulillah kok dapat ini ya tahap awal gitu kan. Nah itu udah. Sampai sekarang nggak ada ini lagi. Nggak berobat lagi maksud saya. Sudah sehat. Gitu. Ya. Jadi ini sel abnormal. Ya. Terima kasih ya Dokter Ari. Semoga itu ya nanti berikutnya itu konsep Karnus bisa lebih itu ya. Bisa lebih membantu pasien-pasien ini ya, apalagi sudah banyak yang teredukasi, banyak yang mengetahui, akhirnya juga banyak yang datang itu enggak pada tahap akhir ya, memang cukup itu ya sulit untuk diterapi, tapi pada tahap yang lebih awal sehingga hasilnya juga bisa lebih optimal ya Dok ya, bisa banyak yang lebih tertolong gitu. Ya, terima kasih Dokter Ari sudah berbagi dengan kita semua. Makasih Dok.
di sela-sela Ya, itu ya sama-sama. kesibukan di puskesmas. Iya. Baik, Ini kita prematur hari pertama. lanjut lagi ke ini ada yang resign, Pak Terry, silakan. Pak Terry, kami beri kesempatan. Ya, terima kasih Dok. Ya, Konfirmasi bisa didengar ya? bisa, Kata-kata. bisa. Oh ya. Cuma karena saya ini nggak pakai baju, jadi nggak mau pakai video. Ya. Pokok jangan lupa pakai celana, Pak. Ya, silakan, Pak. Ya, begini Pak Sabto, Pak. Ini terima kasih waktunya. Saya ini punya pasien ini kanker miom ya, miom. Itu sudah 8 cm. Waktu pertama ketemu saya sudah besar sekali perutnya. Kemudian ada penjualan lagi di limpanya. Limpanya itu besar sekali juga. Jadi tembus itu. Ketika saya sarankan untuk operasi nggak berani, dia orang Arabnya, orang Bangil. Kemudian hanya minta teri diterapi apa saja. Akhirnya saya terapi dengan Pas Alkaso 2 kali saja. Kemudian saya lanjutkan dengan program yaitu Algagul dan Algati. Pertama pakai beras, akhirnya setelah itu dia nggak pakai beras, hanya pakai Algagul, Algati. Kemudian 2 bulan sudah, 1 bulan itu sudah datang lagi ke saya Pak. Sujud syukur dia itu. Ininya sudah kempes, miomnya kempes. Sampai sekarang ini hanya mengkonsumsi Algati. Saya anjurkan untuk 5 saset per hari. Ya, sudah kempes biasa sudah. Jadi kondisinya itu normal sekali. Saya sudah kerja, sudah nggak capek, sudah seperti sembuh gitu. Ya aku. Untuk pertanyaannya Pak. Kelanjutan saya yang di limpanya itu membengkak Pak. Itu belum bisa mengecil seperti sedia kala. Nah itu apakah itu termasuk sel abnormal atau masalah lain selain daripada sel abnormal? Mohon dijelaskan. Ya, terima kasih, terima kasih. Pak Sabto. Bisa langsung ditanggapi. Iya. Ya, memang tadi selalu kita sampaikan bahwa terapi kanker ini kalau memang sudah seperti itu terapinya harus integratif. Ya, beruntung Ibu tadi ya, Ibu atau Bapak tadi ya, itu enggak operasi tapi miomnya Ibu berarti ya, miomnya kempes. Sulit loh padahal miomnya kempes. Kemungkinan itu bukan miom mungkin Pak. Kemungkinan dia kista itu mungkin. Antara kista dan miom. Kalau miom agak sulit ya. Karena dia menjadi jaringan otot, dia harus diangkat biasanya kalau miom. Nah, kalau ke masalah limpa, ya tentu banyak faktor ya Dokter Iswan ya. Apakah mungkin lemaknya, karena biasanya kan kalau pola makan lemaknya banyak ya, itu limpanya juga bengkak. Kemudian apakah ada infeksi dan sebagainya itu harus lebih lanjut. Jadi tetap harus integratif Pak. Jadi harus ke dokter ya untuk lebih jelasnya ya. Ya baik. Ya memang itu ya ini Pak. Bisa WSG gitu. Jadi ada Bu Febi yang gimana mungkin periksa WSG untuk memastikannya. Ya, oke. Memang itu ya. Kalau keadaan miom itu masih dimungkinkan untuk bisa itu ya terterapi. Banyak beberapa memang kita harus waspada. Memang dia jinak ya. Miom itu masuk tumor ya, jinak. Tapi memang harus waspada karena beberapa kasus memang dia baca berkembang ke arah keganasan, tapi memang persentasenya kecil. Tapi harus waspada. Dan beberapa kasus memang bisa diatasi dengan misalnya tanpa itu ya terapi operatif misalnya gitu, dia bisa tertangani dan bisa mengecil secara spontan, itu bisa ya, karena memang berkaitan juga dengan keseimbangan hormonal biasanya tertentu, dia bisa timbul seperti itu, bisa terjadi seperti itu. Dan untuk splenomegalinnya memang seperti disampaikan Pak Sabto tadi banyak faktor ya, ada infeksi itu bisa, lalu keadaan kelainan darah juga bisa.
ada keadaan sel abnormal atau keganasan, bisa. Banyak faktor ya. Apabila itu ditemukan akar permasalahan penyebabnya, biasanya itu juga akan bisa teratasi. Nah, itu jadi gitu. Jadi dia related ya dengan kondisi tertentu biasanya tadi itu. Kalau terjadi tadi infeksi misalnya seperti yang tadi disampaikan Pak Sabto tadi, apa infeksinya, dan itu harus di terapi ya. Kalau itu bisa di terapi, insya Allah juga akan bisa tertangani karena memang banyak faktor tadi. Penyakit metabolik pun bisa menyebabkan terjadinya splenomegali ya. Lalu keadaan di sekitarnya terjadinya apa namanya gangguan sirkulasi ya, tekanan portal hepatik juga bisa meningkat. Nah, itu juga bisa menyebabkan splenomegali. Banyak faktor Pak Terry. Dan itu memang harus dicari akar permasalahannya seperti tadi sarannya Dokter Ari tadi, dicari sumber permasalahannya. Mungkin dengan apa? Mungkin dengan itu ya, metode diagnostik ya. Dicari itu apa dengan USG atau apapun dan dievaluasi, memang harus di pusat pelayanan medis yang lengkap dan memadai tentunya. Gitu Pak Terry. Semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Terry ya. Terima kasih Dok jawabannya. Sangat. Ya. Ada terakhir ini ada pertanyaan Pak Sabto, ini menarik sekali Pak Sabto. Mungkin ini ini Pak Sabto mungkin punya pengalaman ada Bu ini. Febi angkat tangan. Ini ya. Coba ini Pak Sabto, ini ada. Iya Pak Sabto. Ada Bu Febi angkat tangan tadi Pak. Tadi oh ya sudah tadi. Bu Febi dulu. Saya persilakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Iswan. Wassalamualaikum, ya silakan. Masya Allah Pak Sabto, Dokter Iswan, terima kasih banyak pencerahan luar biasa ini materinya tentang sel abnormal, apalagi dikasih analogi seperti orang request minta es krim datangnya sambal gitu. Buat saya itu masuk sekali gitu logikanya, dan akhirnya saya berpikir untuk saya punya anak 3 saat ini. Dulu-dulu sebelum banyak mengerti belajar tentang karnus ini, anak suka dikasih nugget, suka dikasih sosis gitu kan. Sekarang jadi ngeri berarti ya Dok, kalau yang seperti itu gitu. Jadi berpikir ya udah bikin sendiri aja tanpa pengawet dan lain-lain. Jadi ini paparan ini sedekah jariah luar biasa sekali dari para dokter dan praktisi lain di kesehatan untuk kasih ke kita semua kesadaran, terutama untuk seorang ibu ya, karena dapur makanannya kan ada di ibu-ibu nih Dokter Iswan. Ya. Yang ngasih ke bapak-bapaknya, bapak-bapak mah tinggal makan Dok. Ini ibu-ibu harus benar-benar dikasih ilmu ini. Aduh, jihad fisabilillah ibu-ibu ini Pak, kalau ibu-ibunya pada pintar. Yang jadi pertanyaan saya tuh punya nenek Dokter Iswan. Nenek saya itu kok saya lihat lehernya tuh banyak kayak tai lalat gitu loh Dok. Tai lalat yang banyak gitu loh Dok. Yang dagingnya tumbuh itu loh Dok. Nah, di leher dan ada di muka gitu. Tapi saya akhirnya berpikir gitu bahwa penyakit itu kan sebenarnya tidak diwariskan, tapi pola makan dan habitnya yang diwariskan ke kita kan Dok. Benar. Istilahnya seperti itu. Jadi saya mereview lagi 40 tahun usia saya udah masuk apa aja ya. Sampai tadi saya lihat trigger dari faktor pencetus radikal bebas itu kan ada Fe, ada aluminium, ada besi, makanan yang dipanaskan dan lain-lain. Jadi nge-review semua ke alat dapur Dok. Masya Allah, yang saya mau tanyakan, ini kan belum terjadi sama saya. Tapi kalau kesadaran itu belum tumbuh, bisa aja ini sebenarnya udah jadi potensi gitu. Karena dulu-dulunya kan selama 40 tahun kurun waktu begitu panjang, nggak ngerti tuh Dok masalah apa yang dipaparkan hari ini. Nah, artinya solusinya saya juga udah paham tentang AGAT yang memang harus kita konsumsi gitu untuk meminimalisasi itu muncul di masa depan. Jadi pertanyaan saya pertama tadi, apakah itu sel abnormal yang tai lalat tumbuh kok jadi kayak makin banyak gitu menutupi leher kurang lebih gitu ya. Terus yang kedua, berarti semua makanan-makanan kayak nugget, sosis itu harus benar-benar dihentikan ya. Artinya hanya yang natural-natural aja atau yang KW1 aja, jangan KW2, KW3 masuk ke tubuh, karena ini saya punya 3 anak dan 1 suami yang harus saya jadi amanah untuk saya jaga makanan nutrisinya, karena saya kokinya nih Dok kalau di rumah gitu. Nah, yang ketiga, saya tuh dari muda Dok suka kram otot Dok.
Jadi kalau dingin gitu ya, ada AC, itu kram otot tuh kayak ketarik ujung mau ujung, itu sakitnya luar biasa. Itu sebetulnya apa yang terjadi, dan saran untuk konsep karnusnya seperti apa? Di rumah ada stok AT, AG, Fibro, dan sereal ya, AG, AT, AK, dan Fibro. Nah, yang jadi pertanyaan, dosisnya baiknya seperti apa ya untuk kondisi yang saya suka ada sedikit kram otot di kaki kiri ini terutama. Mungkin itu dari saya, dokter. Terima kasih banyak. Semoga ini Baik, jadi amal baik dokter dan tim Karnus semua. Makasih dok. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Febi, Pak Sabto bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Bu Febi tadi. Ya, kalau masalah tai lalat yang makin banyak itu ya berarti ini Bu, bahwa di dalam darah nenek ibu itu inisiatornya masih berkeliaran ya. Selain juga faktor yang lain, ini ada Dokter Edi, yang bisa jawab Dokter Edi. Mungkin sel kulit itu kan ada ini ya, ada sirkulasi pengeluaran sebum itu ya. Jadi lemak itu kan kalau kelebihan juga dikeluarkan lewat kulit juga lah. Kalau misalnya kita memakai krim apa itu ya, krim kosmetik, kadang-kadang dia menutupi pori-pori, dia nggak bisa keluar, nanti dia keluar udah dalam bentuk kayak tai lalat itu kemungkinan satu. Kemudian yang kedua, karena adanya inisiator yang masih berkeliaran ya, kemungkinan yang pembentukan jaringan kulit yang baru, tadi kan sudah dibahas bahwa sel kulit wajah itu kan umurnya 2 minggu ganti baru lah. Pada waktu ganti baru kemungkinan ada bahan materi genetik yang materi DNA-nya itu yang tidak sesuai pesanan gitu. Kemudian yang ketiga tadi ini ya, kalau masa apa tadi dok? Yang ketiga tadi. Halo, nggak ada suaranya Dr. Rizwan. Kram otot, Pak. Oh, kram otot ya. Jadi kram otot itu memang ini ya, antara dia biasanya masalah di serabut saraf ya, Bu Febi ya. Kalau kita bicara serabut saraf dan otot, memang ada sensorik, motorik, dan sebagainya, tapi di situ kan ada neurotransmitter. Biasanya kalau kram itu masalah kebutuhan vitamin B1, B6, B12. Di AG sereal memang ada B1, B6-nya ada, tapi B12-nya kurang. Cukup dengan AG sereal, AG sereal itu yang boleh tiap hari. AG kalau olahraganya kuat, pada waktu olahraga kira ditemani juga agati setiap hari boleh. Tambahkan lagi vitamin neurotransmitter Bu Febi yang mengandung terutama vitamin B12. Biasanya ada di itu ya, yang dijual di pasaran banyak yang vitamin saraf gitu. Kalau yang generik ada namanya mecobalamin. Jadi dokter Ari Pak. Akhirnya dokter Ari yang ini bisa diresepkan mecobalamin, tambahkan itu aja. Ya itu dokter Rizwan. Halo, Dr. Rizwan, ada suaranya ini? Sorry. Baik, Pak Sabto. Terima kasih atas masukannya. Untuk itu tadi Pak, dosis-dosis nutrisinya Pak yang beliau mungkin kurang. Dosis nutrisinya yang disarankan. Kalau dosis nutrisi, kalau Ibu selama masih belum ada gangguan metabolik, ya AG sereal itu 1 sampai 2 saset per hari. Kemudian algatinya 2 kali sehari ya. 2 kali sehari itu umumnya. Kalau capek banget boleh ditingkatkan menjadi 3 atau 4 kali sehari. Kemudian tambah lagi vitamin sarafnya tadi. Gitu. Nah itu tadi ya yang sudah disampaikan. Untuk itu kirenya perlu saya minum nggak, Pak Alga Sabto? kire Pak Sabto. Kalau kire, kalau Ibu kuat olahraganya boleh tiap hari. Kalau olahraganya itu mungkin lebih pasnya gini, kapan Ibu olahraga Ibu minum kire gitu aja. Karena di kire itu ada dextrose-nya ya, takutnya nanti Ibu kelebihan kalori, nanti ada penumpukan, akhirnya tidak hiperkolesterol juga. Gitu. Ya. Untuk fibrosek-nya juga perlu ya Pak? Fibrosik kalau Ibu misalnya pas kekurangan serat, karena fibrosik itu kan untuk memenuhi kebutuhan serat ya. Kalau mungkin 1 hari, oh tadi saya kekurangan serat, itu Ibu boleh tambahkan fibrosik. Atau mungkin susah BAB, itu boleh tambahkan fibrosik. Seperti itu.
Oke, makasih Pak Sabto, Ya. Dokter Ya. Isma. Terima kasih Bu Febi, dan selain itu ya dari tadi udah nutrisinya jadi udah komplit ya. Juga jangan lupa ya, mungkin sudah mulai harus diingatkan. Mungkin olahraganya harus lebih teraturin rutin ya. Ya, stretching. Biasanya mereka yang jarang berolahraga gitu biasanya mengalami problem seperti ini ya. Kebanyakan hampir semuanya, dan mungkin itu sebagai suatu peringatan kita mungkin lebih harus sering rutin lagi untuk berolahraga secara teratur ya, menggerakkan otot-otot kita supaya lebih elastis ya tentunya, dan muaranya akan bisa membantu untuk mengurangi gejala-gejala yang Ibu alami tentunya. Baik Pak Sabto, ini ada pertanyaan yang menarik sebenarnya. Jadi kepingin saya baca ini Pak Sabto. Ini Pak Sabto pasti punya pengalaman ini. Dari Bu Marita ini. Beliau bertanya Pak Sabto, ini hasil MRI belum ada, belum pasti ada tumor, tapi ada sesuatu yang beda dari otak dan mulai menekan syaraf mata. Apakah ada solusi dari Karnus? Terima kasih. Nah ini Pak Sabto, silakan diberikan asupan. Ini kasusnya yang dialami ini ya, Dek Safa ya, Dokter Iswan. Ya. Jadi adik Safa itu dulu juga tidak ketahuan waktu terkena kanker otak stadium 3B. Tahu-tahu saraf optikumnya itu tergencet oleh perkembangan massa dari tumor itu, akhirnya penglihatannya terganggu. Nah, kalau sudah seperti ini memang harus siap-siap, karena kalau massa tumor atau kankernya besar, kita dengan konsep Karnus saja itu masih kurang, harus terapi integratif. Jadi mohon disiapkan bahwa nanti kemungkinan perlu operasi itu yang hal paling buruk ya. Tetapi sebelum dilakukan operasi kita boleh lakukan presumptif ya. Jadi berikan aja produk Agisereal 2 kali, kemudian hindari minyak-minyak, lemak-lemak ya. Dan tambahkan Algati kalau bisa sampai 5 kali sehari. Mudah-mudahan kempes ya. Kalau kempes nanti mungkin tidak perlu operasi. Nah, kalau untuk Algatinya sebelum masuk ke dosis 5 saset per hari ya tentu semuanya dicoba bertahap, termasuk Agisereal minum awalnya tanpa ampas. Kemudian Algati dicoba dari 1 kali, 2 kali dulu, efeknya bagaimana. Kalau tubuh bisa menerima, tingkatkan Agiserealnya 2 kali sehari, kemudian Algatinya 5 kali sehari, dan makannya pakai beras Karnus. Ya. Baik Pak Sabto, terima kasih ya asupannya, semoga bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabat Karnus semua tentunya. Baik sahabat Karnus semua, ingin juga kita berlama-lama dan menuntaskan semua pertanyaan, mengapresiasi semuanya, tapi waktu juga yang sudah memisahkan, ini juga jam 10 lebih 55 kita udah extended time ini ya, setengah jam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sabto atas materinya dan juga pencerahannya, masukannya dari itu ya untuk para sahabat Karnus semua Pak Sabto. Semoga tidak bosan-bosan untuk kalau bisa hari berbagi. ini, mohon maaf kalau hari ini ya, karena luas saya tadi agak stres. Kita belajar, semuanya belajar lagi. Ya, saling belajar, dan ini sudah luar biasa memberikan masukan buat kami semua Pak Sabto ya. Juga terima kasih. Ada raise hand ini gimana nih Pak? Pak Ali. Ya? Pak Ali ada raise hand. Ya, nanti lain waktu lah. Ya, terima kasih juga Dokter Ari Yanuar ya sudah memberikan masukan juga buat kita semua. Ya, semoga bisa bermanfaat dan konsep Karnus juga bisa membawa manfaat ya buat umat ya, terutama juga pasien-pasien Dokter Ari juga nanti insya Allah bisa lebih banyak tertangani ya Dokter Ari ya. Iya. Baik, tentu saja semua ilmu, semua masukan ya, semua apalah namanya dari konsep Karnus yang begitu luas ya, nggak habis-habisnya dibahas, ini tentunya hanya sekedar ilmu, nggak ada manfaatnya apabila kita tidak manfaatkan dan kita terapkan pada kehidupan sehari-hari ya. Semoga dengan lebih mendalamnya kita mengenal tentang konsep Karnus, kajian ilmiahnya dan manfaat-manfaatnya membuat kita semakin yakin ya dan mantap untuk menerapkan konsep Karnus pada kehidupan sehari-hari. Karena itulah inti atau esensi daripada penerapan konsep Karnus untuk bisa mencapai
tentu saja kesehatan yang paripurna untuk kita semua, bukan hanya kita, tapi juga keluarga dan juga sesama. Baik, terima kasih semua sahabat Karnus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu untuk bisa join pada kesempatan kali ini. Jangan lewatkan untuk hadir dan join pada serial itu ya, Health Talk konsep Karnus berikutnya. Ya, nanti jadwal akan selalu kita share. Semoga kita selalu bisa mengikuti karena kami usahakan untuk bisa berkesinambungan ya tentunya. Baik, mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan selama acara pada pagi hari ini. Semoga acara pada pagi hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua. Untuk itu marilah kita akhirkan perjumpaan ini dengan baca hamdalah istighfar dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Terima kasih semua sobat Karnus yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Saya akhirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.